Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pernahkah kita merasa bahwa ada orang yang terlalu jauh dari Tuhan? Terlalu keras, terlalu jahat, terlalu anti terhadap kekristenan. Perenungan Gema hari ini mengajak kita untuk belajar dari kisah pertobatan Saulus yang membantah semua pandangan tersebut. Melalui pertobatan Saulus kita diingatkan bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk disentuh Tuhan. Dan tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk diubahkannya. Mari kita membuka hati untuk percaya bahwa Tuhan masih bekerja, bahkan lewat cara yang tidak kita duga. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, terlebih dulu kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami rindu disentuh oleh kebenaran sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar tetapi juga pelaku firman. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadah Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Amin. Pertobatan Saulus adalah pertobatan yang tak terduga dan sulit dipercaya. Saulus memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk mengancam, bahkan membunuh orang-orang Kristen. Dia meminta surat kuasa dari imam besar untuk menangkap dan membawa orang-orang Kristen yang berhasil ditangkap ke Yerusalem. Apakah orang semacam itu bisa berbalik dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus? Kita akan condong untuk berpikir bahwa Saulus tidak mungkin bertobat. Seorang murid Tuhan bernama Ananias. Ini bukan Ananias di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5, yaitu orang yang dihukum Tuhan karena berdusta. Ananias yang dicatat dalam pasal 9 ini diminta Tuhan untuk membimbing Saulus. Tetapi semula dia juga tidak percaya bahwa Saulus bisa bertobat. Akan tetapi Tuhan ternyata memiliki rencana khusus terhadap Saulus. Tuhan menyebut Saulus sebagai alat pilihan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain maupun kepada bangsa Israel. Tuhan Yesus secara khusus menjumpai Saulus yang sedang dalam perjalanan menuju kota Damsyik. Dan Saulus akhirnya bertobat. Di dalam sejarah kekristenan, ada banyak tokoh gereja yang semula merupakan seorang penjahat yang menganiaya orang-orang Kristen. Roh Kudus bisa memakai banyak cara untuk menyadarkan seseorang yang pada akhirnya bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi juga diubah menjadi alat di tangan Tuhan yang berjuang mati-matian untuk memberitakan Kristus. Saudara, secara umum Allah menghendaki agar manusia percaya kepada Dia secara sukarela. Akan tetapi, bila Allah berkehendak, Allah bisa memakai cara yang seperti paksaan dalam tanda kutip untuk membuat seseorang bertobat.
Kisah pertobatan Saulus ini seharusnya membuat kita meningkatkan semangat untuk mendoakan pertobatan dari orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang kita kagumi. Kisah pertobatan Saulus ini seharusnya juga mengubah cara pandang kita kepada orang lain. Kita perlu menyadari bahwa setiap orang bisa berubah. Saulus, si penganiaya orang-orang Kristen, di kemudian hari berubah menjadi Rasul Paulus, seseorang yang mengabdikan dirinya untuk memberitakan tentang Kristus dan secara gigih membela kekristenan. Apakah Anda sudah pernah mendaftarkan orang-orang yang Anda harapkan bisa mendengar dan percaya kepada Yesus Kristus? Di antara mereka yang pernah Anda doakan, apakah Anda pernah berdoa bagi orang-orang yang Anda rasa hampir tidak mungkin berubah menjadi orang yang mempercayai Kristus? Apakah gereja tempat Anda beribadah memiliki keterbukaan untuk menerima orang-orang yang menurut ukuran umum tidak layak untuk menjadi seorang Kristen? Kisah pertobatan Saulus mengingatkan kita bahwa setiap orang bisa bertobat dan bisa berubah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini melalui kisah pertobatan Saulus. Tolong kami untuk tidak menyerah dalam mendoakan orang-orang yang kami kasihi, sekalipun mereka tampak jauh dari-Mu. Ajarlah kami untuk percaya bahwa Engkau sanggup mengubahkan siapa saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.